Ini sebenarnya menginisiasi komunitas Lombok Pintar itu adalah kalangan muda anak Lombok yang kemudian sedang menempuh pendidikan di luar daerah, yang kemudian itu menginisiasi komunitas ini atas dasar melihat realitas yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat secara khusus, baik literasi secara nasional maupun juga khususnya untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, bahwa indeks literasi kita ini masih cukup rendah. Artinya dari 34 provinsi waktu itu NTB masih menduduki dua terakhir. Ini yang kemudian melatar belakangi semangat gerakan dari komunitas Lombok Pintar ini untuk bagaimana membawa misi mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui gerakan-gerakan literasi, di mana literasi ini memang memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap perubahan-perubahan bagaimana kita memandang sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan bagaimana kemudian adaptasi literasi itu bisa membentuk pola kehidupan yang lebih baik di level masyarakat kita. Artinya upaya-upaya untuk membentuk komunitas literasi ini atau komunitas Lombok Pintar ini merupakan representasi keresahan para kalangan muda anak Lombok di tahun 2016 itu untuk kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya indeks pembangunan manusia dari segi literasinya. Ini menjadi satu hal yang memang menjadi satu spirit di mana para kalangan muda ini ingin berkontribusi untuk menuntaskan persoalan-persoalan itu, meskipun memang upaya-upaya yang menjadi PR bersama di dalam komunitas adalah bagaimana meningkatkan kemampuan literasi, kapasitas literasi, maupun juga akses pendukung bagi gerakan-gerakan literasi itu. Nah, ini yang kemudian diupayakan oleh Lombok Pintar untuk memperjuangkan spirit literasi itu sendiri bisa terus bertumbuh. Nah, ada sekitar 30-an dan yang sampai saat ini 30-an penggerak yang ada di komunitas Lombok Pintar. Nah, yang sebenarnya kita juga secara terbuka ketika ada agenda-agenda tertentu itu open volunteer. Artinya kita membuka ruang partisipasi semua pihak untuk bisa terlibat ketika ada agenda-agenda atau aktivitas praktik-praktik literasi di masyarakat maupun juga di agenda tertentu, yang itu bukan hanya melibatkan jajaran internal Lombok Pintar, tapi semua terbuka untuk siapapun yang mau berbagi, mau belajar, untuk kemudian mengembangkan upaya-upaya meningkatkan partisipasi literasi, kemudian juga bagaimana kita mampu untuk menunjukkan kontribusi kita dalam upaya perbaikan literasi itu sendiri. Semenjak tahun 2016, khususnya itu di akhir tahun 2016 dan di awal 2017, kita menginisiasi untuk pembentukan perusahaan adat di Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Di situ menjadi pilot project pertama dari komunitas Lombok Pintar untuk bagaimana mendukung terciptanya satu bentuk taman baca masyarakat di level kewilayahan atau di level desa secara khusus. Waktu itu kita kemudian mengakomodir semua pihak untuk bisa berkontribusi mendukung dalam bentuk memberikan buku terhadap pemenuhan akses literasi di taman baca masyarakat di perpustakaan adat Bayan. Waktu itu kita melakukan upaya untuk menghimpun 1000 buku untuk Bayan, di mana 1000 buku yang kita berikan itu adalah untuk mendukung akses literasi dan terbentuknya taman baca masyarakat yang ada di Bayan waktu itu. Seiring berjalannya waktu, kemudian
di proses perjalanannya Lombok Pintar. Kemudian kita melakukan kegiatan bukalapak literasi di kampus-kampus, kemudian juga di tempat-tempat di aktivitas-aktivitas yang itu ada keramaian, dan bisa mengundang para masyarakat atau di lokasi-lokasi tersebut itu bisa mendapatkan ruang bacaan di tempat umum. Yang ketiga adalah kita melakukan kegiatan bedah buku. Jadi di setiap 1 bulan sekali dari anggota itu kemudian kita melakukan upaya untuk bagaimana mereview buku, kemudian itu menjadi bahan diskusi, dan itu menjadi satu bentuk pembelajaran untuk peningkatan kapasitas dari para penggerak literasi itu sendiri. Secara tidak langsung sebenarnya kita ingin membentuk bagaimana penggerak literasi itu juga mampu berliterasi secara utuh gitu. Nah, artinya kita juga mencintai untuk kegiatan membaca dan menulis dan sebagainya, yang kemudian itu mampu meningkatkan kapasitas dan membuka peluang-peluang baru terhadap praktik-praktik perbaikan dari literasi atau gerakan literasi itu sendiri. Kemudian kita melakukan penulisan-penulisan, misalkan seperti menulis opini, isai, konten-konten dan sebagainya, yang itu kemudian bisa dilibatkan untuk misalkan mengisi konten di sosial media, maupun juga digunakan untuk mengikuti lomba-lomba karya ilmiah di level nasional, yaitu terbuka untuk bisa kita ikuti gitu. Selanjutnya kita juga melakukan riset-riset sosial yang kemudian itu bisa kita masukkan ke dalam jurnal, maupun juga menjadi sebuah isai dan sebagainya, dan partisipasi kita untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan open donasi dan distribusi akses literasi, di mana kemudian kita melibatkan semua kalangan untuk membuka ruang donasi untuk saling berbagi, baik dalam bentuk buku, finansial, maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti buku tulis, alat-alat tulis, kemudian juga lemari, papan dan sebagainya, yang kemudian itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung akses literasi di level desa maupun juga di level tapak, agar bisa dimanfaatkan secara maksimal, atau adanya dukungan dari kita di antar penggerak literasi itu untuk saling berbagi, saling mendukung, saling memberikan motivasi. Selanjutnya adalah kita wajib untuk kemudian mendistribusikan buku-buku yang terkumpul itu bagi semua komunitas atau penggerak literasi yang membutuhkan dukungan untuk akses bacaan. Dan sejauh ini kita sudah hampir mendistribusikan lebih dari 10.000 buku yang itu sudah bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik mahasiswa, baik aktor-aktor penggerak literasi, TBM, komunitas dan sebagainya, yang itu ada kaitannya dengan literasi itu sendiri. Berikutnya adalah kita melakukan respon bencana berbasis literasi. Bagaimana kemudian literasi di pasca terjadinya bencana itu kita kemudian, seperti salah satunya adalah di bencana gempa tahun 2018, Lombok Pintar terlibat dalam proses untuk bagaimana trauma healing untuk anak-anak, bagaimana mendukung psikologis anak-anak itu bisa dipulihkan untuk mempercepat pemulihan. Dan berikutnya adalah bagaimana manajemen distribusi bantuan berbasis literasi, artinya ada kesadaran di para korban bencana itu untuk memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kehidupan mereka di pasca bencana atau di masa gawat darurat. Itu sempat kita lakukan di Kabupaten Lombok Utara dengan melibatkan semua lembaga-lembaga yang kemudian kita membentuk satu nama, itu adalah
Persatuan Pemuda Lombok yang diinisiasi oleh Lombok Pintar sendiri dalam mendukung distribusi bantuan, baik dalam kita mulai dengan pendataan, pendekatan ke masyarakat, kemudian juga bagaimana membentuk pola agar distribusi bantuan itu bisa benar-benar disadari oleh masyarakat di masa gawat darurat dan sebagainya. Nah, di berikutnya adalah kita melakukan program kelas inspirasi pasca bencana. Nah, jadi di situ kita selama 3 bulan itu fokus untuk recovery pendidikan, karena seperti yang kita tahu di masa gawat darurat maupun juga di masa pemulihan banyak kita rasakan, banyak kita temukan bahwa belum pulihnya secara utuh proses pembelajaran di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga di situ menjadi peluang untuk Lombok Pintar bisa berkontribusi dan berpartisipasi dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk bagaimana kelas inspirasi ini bisa dilakukan. Dan kita membuka relawan atau open volunteer untuk para pihak itu bisa terlibat, khususnya adalah para kalangan mahasiswa, yang itu menjadi ajang untuk mereka bisa memanfaatkan pengetahuannya, ilmunya, kemudian juga mampu melihat secara langsung kondisi pasca bencana, dan mereka terlibat untuk memberikan pembelajaran dalam rangka bagaimana anak-anak juga sebagai kelompok rentan di bencana itu bisa terpenuhi hak-haknya di level pendidikan. Berikutnya adalah kita bekerja sama dengan program-program perguruan tinggi seperti KKN atau kuliah kerja nyata untuk mendukung akses bacaan literasi seperti buku. Kita dari Lombok Pintar sendiri itu meminjamkan buku-buku sebagai akses bacaan, kemudian juga kadang memberikan jika memang di situ terbentuk untuk arahnya adalah taman baca masyarakat di level lokasi tempat KKN. Nah, jadi skema-skema seperti itu yang kita coba akomodir, bisa libatkan para pihak, memanfaatkan setiap agenda-agenda di level masyarakat itu untuk kita bisa selipkan agenda-agenda literasi. Nah, selanjutnya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pembentukan yang pembentukan TBM, Taman Baca Masyarakat satu desa satu TBM, yang kemudian itu menjadi satu catatan penting untuk bagaimana kita memperjuangkan percepatan perubahan di level literasi. Kita di Lombok Pintar itu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, kemudian juga Facebook maupun juga WhatsApp, yang kemudian itu bisa dilakukan untuk melihat kegiatan-kegiatan, artinya upaya-upaya seperti apa yang dilakukan oleh Lombok Pintar, maupun juga bagaimana melibatkan atau memperkenalkan bagaimana kita untuk menarik partisipasi para pihak dalam terlibat untuk mendukung gerakan-gerakan literasi itu sendiri. Itu kita banyak menyampaikan terkait dengan informasi literasi, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Lontar, kemudian juga untuk bagaimana open donasi itu kita sampaikan. Selain itu adalah kita membuka ruang untuk bagaimana penulisan dan sebagainya gitu. Alhamdulillah sejauh ini kita bisa melihat bagaimana semangatnya masyarakat itu, khususnya penggerak-penggerak literasi di level tapak atau di level masyarakat itu, untuk terlibat secara penuh dalam membangun indeks literasi itu sendiri atau praktik-praktik literasi di level masyarakat. Artinya dengan apa yang dilaksanakan oleh Lombok Pintar ini menjadi salah satu bentuk untuk bagaimana antusiasme masyarakat itu bisa kita bangun, termasuk juga bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas Lombok Pintar itu mampu untuk merawat dari antusiasme maupun juga partisipasi itu.
Nah, alhamdulillah sejauh ini banyak para kalangan penggerak-penggerak literasi itu yang sudah merasakan dari agenda-agenda yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Itu artinya mereka terlibat secara langsung di dalam agenda tersebut dan sebagai pelaku langsung, sehingga antusiasme itu dibentuk oleh partisipasi mereka secara langsung dalam kegiatan-kegiatan Lombok Pintar. Ketika kita berbicara masalah optimis, maka kita melihat apa yang menjadi visi misi ke depan dari gerakan komunitas Lombok Pintar sendiri, itu dengan membawa visi yang menunjukkan ikhtiar untuk melakukan perubahan di aspek literasi yang menyangkut kehidupan masyarakat. Maka komunitas Lombok Pintar ini merasakan secara optimis bahwa upaya-upaya yang kita lakukan itu dapat berkontribusi, karena memang keterlibatan para pihak di dalam agenda-agenda kita itu juga sebagai upaya untuk bagaimana optimalisasi dari agenda-agenda dari program Lombok Pintar sendiri. Selain itu adalah kita bisa melihat antusiasme maupun juga yang optimis dari Lombok Pintar adalah bahwa semakin tingginya minat para penggerak literasi itu untuk bagaimana bekerja sama, kemudian juga bagaimana akses literasi itu kemudian semakin dibutuhkan oleh para pelaku-pelaku literasi. Lebih cenderung kita banyak kolaborasi itu dengan komunitas atau TBM, artinya komunitas antar pelaku penggerak literasi, kemudian juga TBM, kemudian perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata atau KKN. Selain itu adalah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti perpustakaan daerah maupun juga kantor bahasa provinsi NTB. Untuk komunitas Lombok Pintar sendiri kemudian dapat berdampak terhadap bagaimana melahirkan inovasi-inovasi gerakan, praktik-praktik gerakan-gerakan literasi yang itu benar-benar bisa dirasakan di masyarakat maupun oleh para pihak kalangan-kalangan yang itu juga membutuhkan terkait dengan aspek-aspek literasi itu sendiri, dan meningkatkan jejaring yang kemudian itu mampu untuk mempercepat perubahan itu sendiri. Artinya dari Lombok Pintar sendiri bagaimana kapasitas sumber daya manusianya, kemudian juga bagaimana modal sosial, modal finansial, kemudian juga bagaimana membangun kerjasama dengan para pihak, khususnya pemerintah daerah, kemudian juga dengan pihak swasta maupun juga para pelaku-pelaku penggerak literasi yang ada di berbagai daerah gitu. Nah, dan Lombok Pintar sendiri kan sudah masuk di dalam daftar salah satu komunitas literasi yang kemudian itu berkontribusi terhadap perubahan dengan masuknya Lombok Pintar di dalam daftar komunitas literasi penggerak di level nasional di Kemendikbud. Berkaitan dengan literasi digital, kalau menurut saya sendiri, bagaimana kemudian literasi digital itu di masa perkembangan secara global terkait dengan ICT, Information Communication and Technology. Nah, ini yang kemudian bisa mampu dimanfaatkan oleh para penggunanya, termasuk juga para penggerak literasi, untuk bisa memainkan peran meningkatkan daya literasi masyarakat itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana kemudian pemanfaatan di wilayah digitalisasi itu sendiri untuk meningkatkan daya pemahaman, daya partisipasi, daya tahan
daya ketangguhan masyarakat itu mampu membaca realitas, mampu memahami kenyataan, dan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan itu sendiri yang berdampak terhadap penghidupannya maupun juga di level masyarakat secara luas.